Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Munir dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai cloud computing. Yang pertama, materi akan dibawakan oleh saya, tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Ini ada nama-nama anggota dari kelompok kami. Kemudian kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama adalah model IaaS dan PaaS. IaaS atau Infrastructure as a Service adalah layanan cloud yang menyediakan sumber daya komputasi dasar seperti server virtual, storage, dan jaringan sebagai layanan yang dapat disewa. Dengan IaaS, pengguna dapat memiliki kontrol penuh atas infrastruktur dan memungkinkan mereka untuk menginstal dan mengelola sistem operasi, aplikasi, serta perangkat lunak lainnya. Kemudian selanjutnya adalah PaaS atau Platform as a Service. Adalah layanan cloud yang menyediakan platform pengembangan aplikasi yang komprehensif, termasuk sistem operasi, database, tools pengembangan, dan runtime environment. Pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur dasar, melainkan fokus pada pengembangan aplikasi itu sendiri. Jadi perbedaan yang mendasar antara IaaS dan PaaS adalah dari IaaS itu menyediakan kontrol penuh bagi penggunanya, sedangkan PaaS itu tidak menyediakan kontrol bagi penggunanya karena pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur dasar. Jadi itulah yang membedakan antara IaaS dan PaaS. Selanjutnya, contoh layanan IaaS. Yang pertama adalah Amazon Web Service atau AWS. Kemudian Microsoft Azure Virtual Machines, dan kemudian Google Compute Engine. Penggunaan dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama, tim pengembang dapat membuat lingkungan pengujian yang mirip dengan produksi tanpa investasi yang besar dalam software. Kemudian aplikasi dapat di host server virtual yang diskalakan sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian menyediakan penyimpanan yang aman dan dapat diakses dari mana saja. Kemudian ada contoh layanan PaaS. Yang pertama, Google App Engine. Kedua, Microsoft Azure App Service. Dan yang ketiga adalah Heroku. Kemudian penggunaan dalam pengembangan aplikasi. Pertama, memungkinkan pengembang untuk fokus pada penulisan kode dasar, kode tanpa khawatir tentang manajemen infrastruktur. Kemudian alat dan layanan yang disediakan memudahkan kolaborasi antar anggota tim pengembang. Platform dapat secara otomatis menyesuaikan dengan sumber daya sesuai dengan beban kerja aplikasi. Selanjutnya adalah API. Tolong di skip. API atau Application Programming Interface. Arsitektur berbasis API adalah sebuah pendekatan desain perangkat lunak yang mengandalkan Application Programming Interface sebagai antarmuka utama untuk berinteraksi dengan aplikasi atau layanan. Bayangkan API sebagai password dari sebuah komputer. Hanya orang yang mengetahui password dalam hal ini tahu cara memanggil API yang benar, yang bisa masuk dan mengakses apa yang ada di dalam komputer, termasuk data atau layanan aplikasi. Selanjutnya, pengertian dari API. API sendiri adalah sekumpulan aturan dan spesifikasi yang mendefinisikan bagaimana sebuah perangkat lunak dapat berinteraksi dengan perangkat lunak lainnya. Dengan kata lain, API adalah perantara yang memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dan bertukar data. Jadi perumpamaan dari API ini adalah sebagai jembatan yang menghubungkan antara aplikasi dan aplikasi lainnya dan juga server. Nah, kemudian pengaruh penggunaan API dalam pengembangan aplikasi cloud. Yang pertama, interoperabilitas. API memungkinkan berbagai aplikasi dan layanan untuk berkomunikasi dan bekerja sama, terlepas dari platform atau bahasa pemrograman yang digunakan.
Kemudian dari skalabilitas, dengan API, aplikasi dapat dengan mudah diintegrasikan dengan layanan cloud untuk menambah atau mengurangi sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian efisiensi pengembangan. Pengembang dapat menggunakan API yang sudah ada untuk menambahkan fungsionalitas aplikasi mereka tanpa harus membangun semuanya dari awal. Dan yang terakhir dari segi keamanan, API dilengkapi dengan mekanisme autentikasi dan otorisasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data atau layanan tertentu. Slide berikutnya. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami menyimpulkan autoscaling adalah kemampuan sistem cloud untuk secara otomatis menyesuaikan jumlah sumber daya komputasi seperti CPU, memori, atau instance server yang dialokasikan untuk sebuah aplikasi berdasarkan beban kerja yang ada. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang secara otomatis menambah atau mengurangi kursi di sebuah restoran tergantung pada jumlah pelanggan yang datang. Next. Pengaruh atau scaling pada kinerja. Autoscaling memastikan bahwa aplikasi memiliki sumber daya yang cukup selama periode permintaan tinggi, sehingga meningkatkan ketersediaan dan responsivitas aplikasi. Dua, menambahkan sumber daya tambahan saat dibutuhkan. Autoscaling dapat mengurangi latensi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian autoscaling memungkinkan aplikasi untuk menangani lonjakan trafik secara efisien tanpa downtime atau penurunan kinerja. Sedangkan pengaruh autoscaling pada biaya operasional, pertama itu menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan. Autoscaling membantu menghindari over provisioning selama periode permintaan rendah, sehingga mengurangi biaya operasional. Dua, model pembayaran berdasarkan penggunaan Pay as you go memungkinkan organisasi hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, yang dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Autoscaling mengurangi kebutuhan untuk membantu dan mengelola sumber daya secara manual, yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi tim IT atau informasi teknologi. DevOps adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan praktik pengembang, development, dan operasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kolaborasi antar tim pengembang dan operasi. Dalam konteks cloud computing, DevOps menjadi semakin penting karena memungkinkan organisasi untuk lebih cepat dan efisien dalam menghadirkan aplikasi ke pasar. Next. Manfaat dari DevOps itu sendiri, pertama meningkatkan kecepatan pengembang. Siklus pengembang yang lebih cepat memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Dua, kualitas perangkat lunak menjadi lebih baik. Proses CI atau CD dalam pengujian otomatis membantu memastikan kualitas perangkat lunak yang lebih tinggi. Hingga ketersediaan yang lebih tinggi. Pemantauan dan otomatisasi membantu menjaga ketersediaan aplikasi. 4. Efisiensi biaya. Yang menempatkan sumber daya cloud secara optimal dapat mengurangi biaya operasional. 5. Skalabilitas. Aplikasi cloud yang dibangun dengan DevOps dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi permintaan yang berubah. Terakhir, ada inovasi. DevOps mendorong budaya inovasi dengan memungkinkan tim untuk bereksperimen dan merilis fitur baru dengan lebih cepat. Yang berikut ada arsitektur multi-cloud. Arsitektur multi-cloud adalah salah satu yang menggabungkan sumber daya lebih dari satu jenis cloud, publik atau privat. Beberapa manfaat arsitektur cloud. Yang pertama, menggunakan beberapa penyediaan cloud
Organisasi dapat menghindari ketergantungan pada satu vendor yang memberikan fleksibilitas lebih dalam negosiasi harga dan layanan. Yang kedua, organisasi dapat memilih layanan terbaik dari setiap penyedia cloud berdasarkan kebutuhan spesifik mereka yang dapat mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, multi-cloud memungkinkan distribusi beban kerja di berbagai penyediaan cloud, meningkatkan ketersediaan skalabilitas aplikasi. Yang keempat, menyebarkan data dan aplikasi di beberapa cloud. Organisasi dapat meningkatkan keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi. Tantangan arsitektur multi-cloud. Yang pertama, kompleksitas manajemen. Mengelola beberapa penyediaan cloud dapat menjadi kompleks dan memerlukan alat serta keterampilan khusus untuk mengintegrasikan dan mengawasi lingkungan multi-cloud. Yang kedua, keamanan dan integrasi. Menjamin keamanan dan integrasi yang konsisten di berbagai platform cloud bisa menjadi tantangan besar, terutama dalam hal autentikasi dan otorisasi. Yang ketiga, latensi dan bandwidth. Mengelola latensi dan bandwidth antara berbagai penyedia cloud dapat mempengaruhi kinerja aplikasi, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Yang keempat, kebutuhan keterampilan. Memerlukan tim dengan keterampilan yang luas dalam berbagai platform cloud, yang bisa menjadi tantangan dalam hal pelatihan dan perekrutan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih.